Kita berkunjung dulu ini. Assalamualaikum. 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 Mas Yudanya ada, Mbak? Belum datang. Hah? Oh iya toh? Ya wes, tak tunggu. Janjian sih saya. Kiat-kiat sukses untuk menjadi entrepreneur itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya kita bertemu dengan Mas Yuda sebagai owner dari konsultan CV apa Mas? CV Agraria. Agraria, dan kontraktornya namanya Barata Satya Cipta. Satya Cipta. Jadi kali ini bukan podcast sebenarnya, jadi kita pengen ngobrol sih kiat-kiat sukses untuk menjadi entrepreneur itu seperti apa. Jadi apa sih yang membuat kita memberanikan diri untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Nah, kebetulan Mas Yuda itu punya keahlian yang cukup disegani ya untuk para user di Surabaya, yaitu di bidang arsitek dan interior design. Mas Yuda ini kira-kira berdirinya mulai kapan Mas? Agraria sendiri ini? Ya, jadi awal kami mencoba untuk mengawali mendirikan ini ya, konsultan arsitektur ya khususnya, karena kami kan memang bergerak atau bidang kami di bidang arsitektur. Itu tahun 2016 kala itu. Jadi setelah saya dan rekan-rekan ya berawal dari ngobrol ringan, terus nongkrong sana sini bahas dunia kerja sebelumnya, karena kan kami memang awalnya dari satu alumni yang sama sebelumnya, alumni. Jadi ada rekan kami namanya Pak Mas Hari, mungkin enak Mas ya Pak Lukman ya, kan masih udah Mas Hari sama Mas Andi, kebetulan itu punya satu background yang sama, disiplin ilmunya arsitektur. Kita ngobrol untuk awalnya bukan muluk-muluk untuk mendirikan konsultan. Awalnya ya kami ingin gimana caranya bisa kerja bareng, kalau ada pekerjaannya bisa kerjakan sama-sama, mewujudkan ide sama-sama di dalam satu judul pekerjaan yang ditangani. Nah, berawal dari itu pelan-pelan kami 2016 itu kok semakin intens itu ya permintaan. Terus Mas, umur piro Mas di 2016 itu? Ya 2016 itu umur 25 tahun. Oh, teman-teman, 25 tahun sudah memulai usahanya sendiri. Saya aja kalah, saya baru 32 tahun. Saya baru memulai usaha saya sendiri. Ini Pak Lukman? Kewendeli ceritanya. Jangan, mungkin enggak dilihat dari usianya sih menurut saya. Cuma karena memang saya sendiri itu banyak belajar dari para senior, para pembimbing kami dulu waktu di saya dulu kan basicnya kan basic STM. Basicnya kan basic STM pembangunan, STM 5 sini Surabaya. Basicnya di situ
Jadi bekal tentang dunia teknik bangunan itu sudah dimiliki dari tahun 2006. Waktu awal kali kami sekolah STM itu, SMK itu, kita belajar dasar-dasar lah, dasar-dasar konstruksi bangunan rumah tinggal sederhana, mulai dari yang tipe kecil sampai yang tipe sedang. Kita di situ diajari oleh guru-guru kami. Tadi 2006, saya lulus 2010. Jadi kan karena sekolahnya 4 tahun, di 2006 sampai 2009 itu masa sekolah, 2009 sampai 2010 itu kami masa praktek kerja, bahasanya kan di sana itu 1 tahun itu praktek kerja. Nah itu dari 2010 kita lulus, kita nggak langsung kuliah waktu itu, kita bekerja dulu 1 tahun kalau saya di salah satu konsultan besar di Surabaya. Nah itu yang sedikit banyak atau mungkin bahkan banyak sekali ngasih literasi ke saya, literatur cara menggambar yang bagus itu gimana, cara mendesain belum, karena saya mungkin waktu itu basicnya masih lulusan gambar kerja, jadi hanya fokus ke gambar. Drafter berarti ya, drafter. Jadi cara menggambar itu gimana, cara menyusun dokumen perencanaan gambar arsitektur itu gimana, gambar struktur itu gimana, gambar mekanikal elektrikal gimana. Jadi saya dibekalinya di konsultan itu selama kurang lebih 1 tahun lebih lah, kurang lebih 2 tahunan. Saya di sana, terus habis itu sempat juga saya bekerja di salah satu instansi pemerintah juga. 2012 saya kerja sampai 2011 pertengahan sampai 2015 menjelang 2016, sebelum saya memutuskan untuk freelance. Bahasanya freelance. belum murni, karena belum murni ini, saya freelance waktu itu. Nah dari 2012 ini sampai rentang 2016 awal itu banyak bersinggungan dengan tidak hanya gambar, akhirnya ketemu dengan bagaimana cara menyusun dokumen teknis dalam memprogramkan sebuah proyek, mengadakan sebuah proyek dalam 1 tahun anggaran. Itu kita juga sedikit banyak diajari di salah satu instansi di Surabaya juga waktu itu. Jadi diajari cara menyusun program, terus menentukan anggaran, kemudian akhirnya dari bekal itu kami juga di sana, di masa-masa bekerja selama 4 tahun lebih itu saya juga ya ditempatkan di pengawasan, ditempatkan di perencanaan juga. Jadi bekal itu cukup ya, banyak lah, sebagai fondasi untuk melangkah ke. Jadi intinya dalam memulai usaha jangan juga nekat langsung memulai, tapi setidaknya kita punya basic pegangan yang bisa dijadikan pedoman kalau besok atau ke depan untuk memutuskan dimanapun kita berada lah intinya. Jangan sampai tidak ada bekal seperti itu. Akhirnya 2016 saya memutuskan untuk freelance itu, ya tetap menghubungi rekanan-rekanan sejawat yang sebelumnya saya pernah berinteraksi dengan mereka dan sebagainya. Berawal dari situ akhirnya freelance itu tetap berjalan sambil saya juga menyusun dokumen legalnya dari sebuah konsultan atau apa. Jadi saya juga akhirnya belajar sambil berjalan sambil belajar. Berarti berdirinya di konsultan dulu sebelum kontraktor? Konsultan dulu. Oh malah konsultan dulu? Konsultan dulu 2016 itu pun masih freelancer gitu. Saya kadang dapat pekerjaan yang murni dari saya dari awal, kadang juga saya mensupport salah satu konsultan besar juga di Surabaya. Saya ambil atau dilibatkan dalam proses penyusunan dokumennya, perencanaannya. Dan tidak hanya itu, saya semasa sebelumnya itu juga tidak hanya bekerja tapi juga bersekolah lagi. Itu yang penting. Jadi memang sekolah itu memang penting, ya. Sekolah, literatur itu penting. Jadi saya sambil dari rentang 2011 sampai 2015 ini saya juga kuliah. Nah, di bidang arsitektur untuk memperdalam
keilmuan. Jadi dimanapun berada itu ilmu dan pendidikan itu sangat penting untuk membekali kita lah di rentang kedepannya gitu. Nah, sekarang tim berapa Mas? Total 2022 ya ini berarti ya? Berarti 2016 mulainya 2016 ya? Mulainya 2016, saya legal itu 2018. Oh legal dari sekarang baru terbit izinnya jumlah tim? Jumlah tim untuk konsultan itu saya ada drafter, estimator, surveyor, arsitek, prinsipal, sama asisten arsitek itu kurang lebih ada 7. Oh 7. Wah, 7 orang. Iya. Kalah ya berarti kalau 7. 7 orang ini yang stay di setiap rutin di kantor setiap hari. Itu belum yang di lapangan. Belum yang di lapangan. Kalau pas ada pekerjaan di dunia konstruksi di pelaksanaan ada lagi timnya nanti. Tapi semenjak kita juga merawat kontraktor juga, akhirnya kita punya orang juga yang menangani pekerjaan pembangunan, misalkan orang sipil, orang interior, orang listrik, kita juga. Berarti enak Mas, di konsultani dewe, dikerjakan dewe berarti ya? Tidak serta-merta seperti itu sebenarnya. Belum masukan berarti? Tidak serta-merta sebenarnya. Jadi ada pekerjaan itu memang membutuhkan kapasitas sebagai konsultan. Ada pekerjaan yang menuntut kapasitas kita sebagai konsultan dan kontraktor. Artinya dalam arti bukan lantas mencampur jadi satu ya, bukan. Tapi konsultan yang baik itu juga harus bisa atau harus punya wawasan tentang pelaksanaan dari apa yang dia desain. Jadi sebenarnya kami membentuk kontraktor itu tujuannya untuk sebagai laboratorium kita juga. Misalkan kita dalam merancang itu jangan sampai tidak bisa dilaksanakan. Benar. Jadi tujuannya sebenarnya ke sana. Jangan sampai kita gagap tentang teknologi di lapangannya lah istilahnya. Kita mendesain bagus, estetis dan sebagainya, tapi tidak tercapai fungsinya atau mungkin tidak bisa dikerjakan. Materialnya tidak ada di lapangan. Jangan sampai. Itu tujuannya kita itu melinierkan itu sebenarnya. Supaya kita punya mindset yang seperti itu, bukan lantas ini. Berarti istilahnya tidak ada trial of error, itu tidak ada berarti ya? Iya, tidak ada trial of error. Jadi karena kita sudah pernah melaksanakan, kita sudah berdiskusi dengan aplikator, dalam arti di sini tukang kita sendiri juga. Kita berdiskusi, ada proses memberi masukan dan memberi kritik terhadap desain kita. Jadi itu jadi kolaborasi yang bagus sebenarnya. Harapannya tujuannya desain itu atau desain kami bisa terrealisasi, tujuannya ke sana. Ya, jadi memang di dalam satu pekerjaan itu memang kalau kita sudah melakukan perencanaan yang baik dan benar itu berarti untuk di lapangan itu lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Jadi seperti itu sih Pak Lukman. Ya, sedangkan tadi nyambungan ke tadi ya, jadi 2018 tadi baru berdiri konsultan. Nah, kita memutuskan untuk mendirikan atau melegalkan kontraktor kita di 2020. Oh iya, baru berarti ya? Iya, barusan 2020 kemarin. Jadi sudah berjalan 2 tahun. Jadi teman-teman, beliau ini 18 di konsultannya dilegalkan, kontraktornya 20. Saya sudah cukup lama sebenarnya untuk melegalkan punya saya sendiri. Makanya order aku nggak pernah menang Mas. Gitu Pak. Orderannya kalah terus. Tapi enggak apa-apa, namanya rezeki itu sudah tidak ada yang mengatur Pak. Ya kadang kalau sedikit, kadangnya lah. Ya sama sebenarnya, kami juga ada pasang surut dari rentang 2000. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung secara profit memang kurang lebih hampir sama lah. Jadi profesi arsitek itu bukan masalah profitable-nya yang kita hitung kan, cuman kan nilai kepuasan kita merancang dan akhirnya menjadi diwujudkan sesuatu yang diwujudkan itu ya sebenarnya itu teman-teman. Jadi hanya nilai kepuasan sebenarnya kita, bukan semata-mata untung piro
dalam setahun. Nah sebenarnya bukan hanya itu. Kalau boleh fair sih sebenarnya, artinya apa ya? Setiap entrepreneur pasti arahnya ke profit, ke keuntungan semaksimum mungkin kan. Kalau di dunia bisnis kan seperti itu. Tapi berhubung kami juga punya apa ya, bahasa kami itu kode etik. Kode etik arsitektur kan ada itu waktu kita dulu waktu di sekolah itu pasti diajari waktu jadi profesi kami ini sangat apa ya, sangat bersinggungan dengan sisi sosial atau humanis juga sebenarnya. Jadi ada hal-hal itu yang nggak bisa dinilai dalam kita itu, misalkan mewujudkan sesuatu yang kita desain tuh nggak serta-merta ini kalau misalkan dilaksanakan seperti ini hasilnya nanti ada apa ya, ada margin atau profit yang turun. Nah, kadang kita itu menanggalkan itu ya, menanggalkan itu. Yang penting hasilnya kita puas, user juga puas. Jadi arahnya ke sana sebenarnya. Jadi memang arsitek itu kan harus punya idealis tinggi. Idealisme yang itu yang kalau nggak punya idealis juga berat. Karena memang kalau kita hanya menghitung profitable dalam suatu pekerjaan kita, memang akhirnya banyak sekali yang mungkin ada kalanya merekayasa bahan, mengurangi, kurangkan akhirnya seperti itu ya. Arahnya ke situ, iya. Jadi yang penting itu lah, kita ini memang harusnya puas dengan desain kita sesuai ekspektasi, fungsinya tercapai. Nah, itu. User juga terkait hasil puas. Jadi intinya itu. Jadi ya hampir mirip seperti dokter lah. Jadi kita itu kayak profesi dokter itu juga kan kadang kan susah dalam menakar apa ya, tarif dan sebagainya, kan nggak bisa kita serta-merta langsung menyebut nominal sebagainya. Kadang itu hal seperti itu tuh kita abaikan dulu, kita lebih ke pencapaian dari user, ke idealisme kita sebagai seorang arsitek dalam menyusun dan apa itu mewujudkan solusi terhadap apa yang diinginkan user itu sebenarnya. Iya. Jadi memang walaupun saya sendiri kalau dibanding sama Yuda ini secara umur maupun ini ya, lulus dari itu kan memang cukup jaraknya mungkin sekitar 8 tahunan Mas. Cuman saya cukup banyak belajar dengan Mas Yuda ini, karena menurut saya desain-desainnya itu lucu-lucu dan memang lebih fresh ya. Desainnya beliau ini lebih arah ke warna-warna yang ini ya, di interiornya itu warna-warna yang fresh, jadi kuning, oranye, merah. Karena saya juga beberapa kali mengerjakan perencanaannya beliau itu juga ini apa namanya cukup unik. Makanya ojo sampai kita itu berhenti belajar walaupun kita umur lebih tua, betul namanya. Sama juga yang muda juga jangan sampai cepat berpuas diri, intinya jangan sampai kita cepat puas. Jadi banyak hal yang mesti digali lagi, hal-hal yang terkait teknis, desain dan sebagainya ke para senior itu penting. Tapi sebenarnya memang ciri khas desain jenengan ini sangat khas sebenarnya. Apa Mas istilahnya lagu ngomong itu miring-miring. Miring-miring itu sudah. Desainnya miring. Nah itu kadang-kadang kalau saya juga sendiri mendesain miring itu juga susah ya. Maksudnya tidak apa ya, nggak punya feel. Jadi kadang-kadang saya pengen niru juga nggak bisa Mas. Jadi niru karakter desain seseorang itu juga berat. Makanya memang kadang-kadang saya berinovasi itu ya ini terus terang. Jadi saya pernah mendesain itu dengan cara gayanya Mas Yuda ini. Cuman tadi ini ya lucu ya, gak iso proporsional. Lah, ya saya sendiri punya ciri khas sebenarnya. Ciri khas saya mungkin ya garis-garis dengan lurus. Saya sih cenderung ke minimalis karena memang dulu desain saya pada waktu muda memang banyak yang terkesan rame gitu. Cuman terus banyak masukan itu ojo rame-rame, saya ini zaman gak rame ya. Akhirnya kita terus berinovasi, mengikuti. Sebenarnya ya gimana ya Pak Lukman ya. Kadang kami juga ada beberapa kasus itu yang nggak bisa diajak ke sana, diajak ke miring ya ada. Kita pernah ada kasus itu
ya harus formal dan sebagainya itu iya, cuman kembali lagi karena interior itu lebih ke penggunanya siapa, misalkan penggunanya lebih ke anak muda, anak yang kekinian, mindsetnya pasti nggak suka formal biasanya. Generasi semakin kesini tuh nggak suka yang terlalu formal, makanya arahnya akhirnya desainnya juga kita mengarahkan ke ke sisi-sisi yang menyelami dunia sekarang gitu, miring, futuristik dan sebagainya. Itu sebenarnya perwujudan dari karakter dari user sebenarnya. Dan tidak ya ada juga yang formal sebenarnya, cuman hampir semua yang kita tangani itu ke arah kekinian memang. Seberapa penting Mas istilahnya apa nggih? Fungsi dari interior desain atau suatu perencanaan arsitek itu kepada masyarakat. Maksudnya gini, ada kalanya orang itu gak usah nih arsitek, gak usah nih desain interior, larang biasanya kan gitu toh Mas. Iya, ada kadang-kadang kan seperti itu. Cuman sebenarnya kalau menurut pandangan jenengan ini seberapa penting toh sebenarnya dengan adanya desain yang dikerjakan secara profesional atau dikerjakan asal-asalan? Pentingnya apa Mas? Maksudnya dari segi kesehatan, dari segi kenyamanan. Sangat penting Pak Lukman. Jadi perlu digarisbawahi, kadang kita itu penting dalam hal satu. Perlu dicetak tebal, cetak miring, itu adalah edukasi. Itu penting. Jadi masyarakat kita mungkin sekarang sudah lambat laun itu sangat sudah sangat intens sekarang untuk mengarahkan keinginan dalam hal merenovasi, dalam hal membangun rumah, atau mungkin memugar suasana interior rumahnya itu ya ke tenaga profesional seperti desain arsitektur ataupun arsitektur interior. Itu sudah mulai sih sekarang. Mulai dihargai belum Mas? Mulai untuk ditengok sekarang. Kalau dulu kan ditengok, habis dihargai belum? Pertanyaannya gitu. Kalau dihargainya ini relatif sebenarnya. Relatif dalam arti itu ada yang masih perlu diberi masukan atau edukasi terkait itu. Ada yang mereka sudah oh iya memang ada nilai yang harus diberikan terhadap atau harus ada apresiasi terkait apa yang disajikan oleh arsitek, oleh desain interior dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu sudah. User sekarang sudah tidak bahasanya jumut ya. Jumutnya daripada saya menyerahkan ini ke konsultan atau ke tenaga profesional interior ataupun kontraktor interior atau konsultan arsitektur, mending saya belikan semen. Kalau dulu kan seperti itu, mending saya belikan bahan material. Tapi sekarang pelan-pelan masyarakat kita sudah mulai mengarah ke sana. Dalam arti karena memang ada sentuhan yang berbeda ketika kita memberikan bukan lahan dalam arti memberikan tugas itu ke arsitek atau mungkin ke interior designer. Itu ada sentuhan yang berbeda terkait rumahnya, terkait interior yang akan direnovasi dan sebagainya. Pasti ada perubahan yang signifikan, dan tidak hanya ke sisi suasana, tapi nanti perwujudan fungsi yang efektif, efisien di dalam ruangan itu ataupun di dalam site itu. Pasti nanti user akan diajak diskusi terkait atau diajak mengeluarkan semua apa yang dibutuhkan. Pasti kan arahnya ke sana. Oh ya, saya butuh ini, saya butuh. Sehingga di dalam proses diskusi itulah nanti terwujud rancangan yang mengarah ke pemenuhan kebutuhan itu tadi. Dan itu tidak akan muncul ketika angan-angan atau pikiran itu langsung diwujudkan dalam bentuk atau mungkin langsung dikerjakan saja sebagainya. Itu nanti akan bakal banyak miss di sana. Daripada dibandingkan
dengan kita memikirkan dulu sebelum mengerjakan, itu pasti ada sisi berbedanya di situ. Karena memang zaman dulu waktu saya kuliah di era 97-an itu, profesi arsitek itu memang belum dihargai nih, dalam artian berbeda. Untuk saat ini memang sudah lumayan ya, jadi penghargaan masyarakat mengenai pekerjaan atas direncanakan dengan profesional tuh sekarang sudah mulai sih. Saya rasakan juga sebenarnya. Beda sama zaman dulu ya emang uang segitu mending tak belikan semen, tak belikan pasir kan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita nilai sajane tarifnya juga nggak mahal loh ya sekarang arsitek itu. Nggak mahal. Paling secara aturan pemerintah sekarang berapa? 5% paling ya. Dari RAP ya? 5% sampai 7%. Sampai 7%. Sekarang kalau kita bangun nilai 1M paling perencanaannya berapa itu nilai? Sekitar 50 jutaan ya akhirnya. 50 sampai 100 biasanya. 50 sampai 100 juta. Itu 1M. Tapi bangunan yang dikerjakan 1M oleh arsitek dengan bangunan 1M tanpa campur tangan arsitek dijual kembali, harganya jauh lebih bernilai yang ada konsultan arsitek ataupun tenaga profesional arsitektur. Jadi teman-teman jangan ragu kalau menjadi arsitek itu, jangan ragu lagi karena memang sekarang ini sudah mulai ada nilai penghargaan memang ya. Iya, saya akui ada memang ya memang gini sih taraf pendidikan masyarakat itu berdampak terhadap apresiasi mereka terhadap arsitek. Misalkan masyarakat itu secara taraf pendidikannya semakin baik, otomatis hal-hal yang bersifat detail yang harus ditangani oleh profesional pasti dia akan mencari yang ahli di bidang itu. Benar. Pasti itu. Jadi memang pelan-pelan harus diedukasi sih masyarakat. Dalam arti tidak harus masyarakat itu pintar semua, harus sarjana, harus kuliah semua, tidak harus. Tapi wawasan itu kan penting. Dalam arti wawasan masyarakat terhadap mindsetnya. Oh iya, ini tuh ada ahlinya sebenarnya. Kalau pengen bangun rumah itu ya cari ke yang ahli dalam merancang rumah. Oh, kalau pengen bangun interior yang bagus ya kita harus cari siapa yang ahli dalam merancang interior yang bagus, fungsional, estetis, kan seperti itu. Jadi tapi, itu pelan-pelan harus kesana. Gini Mas, dalam desain jenengan ini Mas Yuda itu mengikuti keinginan dari klien sendiri atau memang saya harus klien itu harus mengikuti idealisnya seorang arsitek? Menurut Mas Yuda gimana nih? Selama ini untuk perencanaannya gimana? Mengkolaborasikan keinginan klien dengan sistem desain jenengan atau memang pokoknya klien ini kudu manut desainku? Kan kadang-kadang kan ada arsitek yang benar-benar idealis. Ya kita tentunya kalau ketemu dengan klien yang memasrahkan, saya pasrah terhadap apa yang dirancang arsitek, itu sangat mengenakkan sekali ya. Gitu ya. Itu yang impian dari semua arsitek seperti itu. Impian dari semua arsitek adalah ya beliau atau kita itu sangat sangat totalitas terhadap rancangan kita itu hasil dari buah pikiran dari kita dan user. Saya sudah memasarkan itu ke arsitek misalkan. Itu tapi ya kan ada semua. Tapi jarang kalau di Indonesia. Menurut saya sih jarang. Masyarakat kan masih ada yang kalau menggunakan jasa arsitek atau interior desain itu kan kadang-kadang keinginan klien itu juga harus terakomodir ya dalam suatu perancangan. Harus terakomodir Pak Lukman. Kalau selama ini Pak Lukman, kalau saya sendiri ya istilahnya kadang-kadang saya mengedepankan idealis saya sendiri, atau kalau memang customer ini klien ini keinginannya diakomodir ya saya akan mengakomodir keinginan dalam suatu perencanaan itu.
Ya, jadi sama dalam sebenarnya. kasus tertentu harus fleksibel berarti. Fleksibel ini ya. Masih dalam rangka apa ya? Kita juga punya ego terhadap desain dan juga tidak boleh melepaskan egonya pemilik juga. Jadi sama-sama kita harus saling mengisi sebenarnya. Soalnya kalau nggak gitu tidak akan ketemu rancangannya nanti. Bener-bener. Tidak akan ketemu. Yang arsitek arahnya pengen ke sini, user pengennya ke sana. Nah ini kalau sama-sama ego ya akhirnya nggak ketemu. Tapi ketika juga kita di dalam situasi tertentu ya misalkan Pak Lukman, itu kadang kita yang diajak ke user terus ini. Bener, kadang-kadang Kan ada seperti itu. Kadang-kadang nggak seneng ya, kena situasi itu bonceng dong. diajak terus. Ya nggak masalah ketika kita diajak ke sana, diajak ke arah yang dimau user, itu mereka juga paham terhadap ini ya, terhadap konsekuensi ya nggak masalah. Tapi kadang kan ada user itu inginnya itu tinggi ya kan, ekspektasi desainnya itu tinggi, tapi kadang itu yang susah kan menakar ekspektasi yang tinggi dengan budget yang ada. Itu yang susah kan di situ kan. Itu kan trik sendiri itu, memerlukan trik sendiri bagi arsitek itu untuk menemukan formula yang pas kan itu. Ekspektasinya seperti ini desainnya, tapi budgetnya itu katakanlah seperti itu, budgetnya masih jauh dari ekspektasinya. Nah ini kadang ya itu harus kita perannya arsitek itu diajak pelan-pelan untuk diedukasi itu. Hanya itu kadang kan kita tadi ketemu user yang tidak paham tentang ini ya tidak paham tentang tenaga profesional arsitektur, tapi ada yang sudah paham ya toh, sudah paham terhadap tenaga profesional arsitektur dan interior, tapi belum paham terhadap budget yang dia miliki. Dengan ada belum ya, banyak hal yang harus diramu lah dalam suatu diskusi dengan user itu. Bener-bener. Kolaborasinya di situ memang. Ya memang di dunia arsitek, alhamdulillah ya, dunia arsitek sekarang maupun arsitek maupun interior design ya, dulu kan memang jadi satu ya. Jadi di arsitek itu memang ada eksterior dan tapi sekarang benar-benar sudah terpecah bener. Jadi ya, ada profesi interior design sendiri, arsitek sendiri. Ya memang sekolahnya sekarang sudah dipisah. Ya memang alhamdulillah sih sekarang perkembangan dunia arsitek sekarang ini cukup bagus memang. Ini saya balik tanya Pak Lukman. Kalau dulu Pak Lukman mengawali di bidang arsitektur interior itu gimana dulu? Perjalanan saya itu cukup panjang sebenarnya. Jadi saya sendiri awal itu di 2007. Jadi 2007 itu saya masih pekerjaan sampingan ya istilahnya, perencanaan ini. Saya masih belajar itu Pak, masang batu bata itu. Jadi belajar motong pipa itu. Jadi dulu saya ikut perusahaan skala internasional sih sebenarnya. Di situ memang saya masuk di dunia ini, di perusahaan ini memang belajar cara bermarketing yang bagus itu seperti apa, handle objection-nya itu seperti apa yang bagus. Jadi menangani masalah setelah pekerjaan dan marketing sih bagus lah itu. Akhirnya saya bekerja di situ. Tapi mulai 2007 saya sudah berpikir lagi saya harus kembali ke basic ya. Jadi saya dulu memang basicnya dari arsitek. Mulai 2007 saya sudah mulai orat-orat lagi. Dan alhamdulillah sudah mulai jalan nih sampai sekarang ini. Tapi diceritakan ya cukup panjang sebenarnya, karena saya benar-benar keluar dari menuju ke arsitek ini memang di 2011 atau 12 lupa saya. 2011 kan benar-benar lepas saya terjun langsung dan memang di sini saya merekrut beberapa tim untuk mewujudkan keinginan saya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang sudah jalan 12 tahun berarti. 12 tahunan. Cuman ya namanya ilmu tetap saya harus banyak-banyak belajar.
kepada yang lebih senior daripada saya, apalagi yang sama yang muda-muda sekarang ini, apalagi lulusan sekarang ini cukup energik desainnya. Saya beberapa kali dapat desain dari anak interiornya ITS baru lulus itu, fresh graduate bener, dia merancang desainnya cukup unik. Dan desain ini memang di salah satu BUMN di Surabaya, dan alhamdulillah memang hasil dari desain ini saya olah lagi sangat-sangat bagus sih. Makanya sekarang perkembangan material juga cepat. Apalagi material itu cepat. Setiap tahun hampir nanti kita dipertemukan dengan suatu bahan material baru lagi terkait interior. Itu memang cepat. Dulu ada namanya, kalau di kuliah itu namanya teknologi bahan. Saya masih ingat itu. Dan itu memang sangat berguna sekali sih mata kuliah teknologi bahan. Apalagi sekarang ini, waduh banyak sekali. Apalagi gampangannya atapnya itu sudah bisa dibuat melengkung. Dulu nggak ada namanya atap melengkung itu. Sekarang mau atap yang model apa aja bisa. Kalau sisi material memang seperti itu kondisinya sekarang. Perkembangannya cepat, dan sisi desain itu juga literatur itu banyak sekarang. Satu, literatur banyak. Sementing belajar. Kedua, kita harus rajin-rajin mengupdate dan mengupgrade. Yang penting mengupdate dan mengupgrade itu penting. Mengupdate ya hal-hal yang terkait desain terbaru, tren sekarang itu sangat berperan dalam konteks desain apapun, baik eksterior, interior. Kadang kita kan juga sama-sama lihat sekarang kan kondisi desain, misalkan perumahan aja sudah kan tiap tahun itu ada nuansa yang baru kan sekarang. Ini model ini, style ini, sekarang style ini. Itu artinya ya kita harus sering-sering Terakhir Mas, ini saya punya 2 permintaan ini. Apa Mas? Pesan kepada teman-teman arsitek yang mungkin arsitek atau desain interior yang baru lulus Mas. Mungkin pesan-pesannya apa? Monggo di kamera. Ini untuk para lulusan arsitek yang baru lulus, mungkin yang mau meneruskan menjadi arsitek internasional profesional maupun desainer profesional. Oke. Mungkin dari saya ada pesan mungkin gini ya, yang satu, jangan pernah berpuas diri. Intinya kita harus selalu harus selalu belajar, terus jangan berhenti atau jangan pernah punya pikiran saya selesai dengan apa yang saya capai. Itu yang penting. Saya udah lulus kok nih. Jangan dulu. Lulus itu setelah itu banyak materi yang harus diserap. Stepnya banyak lagi. Stepnya masih banyak lagi. Lulus itu masih pintu gerbang pertama kalau menurut saya. Pintu gerbang pertama menuju keprofesionalitasan sebuah profesi, menurut saya gitu sih. Itu bisa tenggelam ya Mas ya? Bisa. Nanti kita akan tenggelam dengan kesombongan kita sendiri. Intinya itu. Kita akan tenggelam dengan habit yang kita bentuk, karena kita punya mindset di awal udah gini aja cukup kok, gini aja udah cukup. Jangan. Kalau menurut saya interior ataupun eksterior harus terus digali setelah lulus, belajar ke para senior, belajar ke para tukang, para pekerja. Itu sangat penting menurut saya. Jadi kadang guru terbaik adalah pengalaman, yaitu pengalaman dari bapak-bapak senior yang sudah mengenyam banyak dari sebelum kita sendiri gitu loh maksudnya. Berarti pesannya jangan cepat puas. Pertama, update dan mengupgrade. Nah, ini kan untuk mahasiswa. Kalau ke masyarakat? Kalau ke masyarakat yang ingin menggunakan jasa arsitektur, jasa desainer interior, pesan kami
Ada dua hal yang perlu digarisbawahi di dalam menentukan keinginan itu sangat penting, harus memproporsikan istilahnya budget dan form. Intinya itu kita pengen tampilan yang seperti apa, form seperti apa, itu akan berdampak pada budget yang harus disediakan. Kita kalau pengen budget yang tidak terbatas, itu otomatis formnya nanti bisa bervariasi. Nah, tinggal kita nanti harus proporsional. Intinya dalam masyarakat harus proporsional, sering-sering berdiskusi dengan tenaga profesional arsitektur terkait apapun, terkait desain seperti ini dan seperti itu, harus kita sering-sering diskusi lah, supaya kita itu menjadi masyarakat yang terus belajar juga. Intinya gitu. Dalam diskusi, misalkan Mas kok pengen desain ini ya, desain A, modelnya seperti ini. Nah, karena kami juga sudah banyak mungkin plus minus sebelumnya punya pengalaman terkait desain seperti itu, atau mungkin punya pengetahuan tentang desain seperti itu, bisa memberikan wawasan. Desain seperti itu teknisnya seperti ini Bu, itu pakai material ini, kita pakai bahan ini, kita pengerjaannya seperti ini loh, pembuatannya sebenarnya. Setidaknya itu ada proses di situ, sehingga nanti mengerucut ternyata budget yang itu digunakan dengan menggunakan desain seperti itu, setidaknya itu seperti ini Bu budgetnya. Nah, berarti intinya gini ya, budgetnya seperti itu. Jadi masyarakat itu jangan ragu menggunakan jasa arsitek. Satu, jangan ragu, itu tujuannya untuk ini ya, untuk mengefektifkan budget itu. Justru kalau menggunakan ini budget itu terukur, berarti gitu. Intinya terukur. Jadi kita itu tidak bahasa Jawa ini gelambiar terhadap budget yang kita miliki, itu kita nggak gelambiar gitu, nggak tanpa arah gitu. Kalau ada istilahnya kan, tenaga profesional arsitek itu kan sebagai pendamping. Pendamping dari user itu sendiri, itu yang penting. Siap. Oke Mas Yuda, jadi saya terima kasih Mas Yuda meluangkan waktu yang cukup sibuk ya. Nggak apa-apa Pak, ya, tim sambil silaturahmi bisa menerima Laras Project ini di di kantor yang baru. Dan saya cukup banyak belajar sih dengan Mas Yuda nih. Oke Mas Yuda, saya terima kasih, saya akhiri. Oke teman-teman, jadi kita sudah diskusi bareng, ngobrol dengan Mas Yuda mengenai tentang arsitek maupun interior desain. Jadi ya, namanya interior desain itu atau arsitek itu tidak semata-mata kita hanya memikirkan profitable, tapi nilai kepuasan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.